Ayla mana Ayla? Mulai. Ayla, salam Ayla. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mei. Saya Ayla yang akan menjadi moderator pada sesi wawancara hari ini. Oke. Selamat datang teman-teman semuanya di acara wawancara alumni ilmu komunikasi. Hari ini kita semangat banget nih karena kita bakal berbincang langsung dengan salah satu alumni terbaik dari program studi kita yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman menarik di dunia kerja dan industri komunikasi. Acara ini juga menjadi salah satu bentuk inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua yang sedang menempuh di program studi ilmu komunikasi. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Flora. Boleh Kak Flora silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman di sini, mulai dari nama, angkatan berapa saat kuliah, lalu lulusnya tahun berapa. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya kayak berat banget kalau dibilang alumni terbaik, kayaknya enggak ya. Alumni aja. Aku Flora Amanda, biasanya dipanggil Ola. Aku ilmu komunikasi angkatan 2021 dan kemarin alhamdulillah lulus di tahun 2025. Oke, baik. Terima kasih Kak Flora atas perkenalannya. Menarik banget gak sih teman-teman perkenalannya dari Kak Flora. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi wawancara inti. Di sesi ini kami udah nyiapin beberapa pertanyaan yang pastinya mewakili rasa penasaran dari teman-teman semua. Mulai dari aku ya Kak. Apakah ada pengalaman atau pengalaman organisasi atau kegiatan kampus yang berkesan? Boleh kan dijawab? Oke. Kalau selama aku di Vkom, aku sebenarnya lebih seringnya main-mainnya organisasinya di Vkom sih. Jadi aku nggak pernah jarang gitu ikut yang tingkat universitas. Paling kalau yang berkesan sebenarnya jujur ada lumayan banyak. Tapi salah satu yang aku suka itu aku pernah join di komunitas musik Vkom. Dan aku di situ di bagiannya di Gila Nada. Gila Nada ini adalah sebuah musik media. Dan yang aku suka di situ, aku tuh dapet pengalamannya banyak datang ke festival-festival musik karena di sana kita ngeliput dan itu benar-benar semuanya gratis gitu. Jadi aku pernah ke Synchronize Fest, ke Pestapora, Java Jazz, itu tuh semua berkat karena aku ikut di gilanada.com itu gitu. Jadi aku di situ jadi media partner gitu dari acara-acara tersebut. Dan aku bisa ke konser-konser gratis, bisa nonton artis-artis yang aku suka, tapi sambil ngeliput. Jadi kerjanya tuh sambil nonton gitu, jadi kayak tetap seru. Paling kalau menurut aku yang berkesan itu sih sama paling kalau di tingkat universitas aku juga ikut hoki, UKM Unit Hoki Unpad. Situ juga aku banyak yang berkesan kayak turnamen-turnamen keluar kota bareng-bareng dibayarin juga sama Unpad gitu sih. Jadi paling dua itu yang menurut aku lumayan seru-seru banget. Oke Kak, lalu kita lanjut pertanyaannya dari Shevin, boleh? Oke, baik Kak. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat pekerjaan Kakak. Yang pertama, setelah lulus dari ilmu komunikasi, pekerjaan pertama yang dijalani Kakak itu apa sih? Ini berarti pas aku lulus ya? Iya, dari betul. Kalau magang yang sebelum itu nggak dihitung gitu? Iya, betul. Pas aku lulus aja. Kalau pas lulus, aku pertama kayaknya kemarin sempat jadi freelance writer gitu. Freelance writernya tapi untuk sinopsis sinetron. Jadi aku nulis sinopsis untuk sinetron. Kayak misalnya tuh aku nulis sinopsis untuk 3 episode. Jadi kalau skrip itu kan biasanya ada dialognya ya. Nah kalau aku tuh nggak nulis dialognya, tapi nulis sinopsis, nulis alur ceritanya. Jadi dari sinopsisnya aku buat, terus nanti dilempar ke tim penulis, baru tim penulis yang bikin dialog-dialognya gitu. Jadi satu sinopsis aku biasa buat untuk 2-3 episode. Mungkin kayaknya pekerjaan pertama aku itu sih freelance writer untuk sinetron gitu.
Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini pekerjaannya masih sama? Kalau sekarang aku udah enggak sih, tapi sekarang mungkin aku ini apa namanya ngelola Instagram aja, sosial media spesialis dan freelance juga. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjut oleh rekan saya Angel. Halo Kak, aku bakal nanya tentang pekerjaan Kakak saat ini ya. Jadi yang pertama itu apa posisi atau jabatan dan nama perusahaan tempat pekerjaan Kakak sekarang? Oke, kalau aku sekarang lagi jadi freelance sosial media spesialis aja. Kalau di perusahaannya sebenarnya aku kerjanya di kayak perorangan gitu. Jadi aku ngelola ada 3 Instagram yang kalau kalian bisa cari itu aku ada 2 villa yang aku kelola Instagramnya. Kalian bisa cari namanya Rumah Arjuno sama satu lagi Rumah Komring. Dan satu lagi aku juga ngelola satu Instagram namanya Bakat Indonesia, dia itu Badan Amal Kasih Katolik. Jadi aku kelola 3 Instagram ini sebagai sosial media spesialisnya. Oh, oke. Kakak bisa jelasin sedikit nggak sih ngelola sosial media akun-akun ini tuh tanggung jawabnya ada apa aja? Oke, jadi yang pertama aku itu akan buat content planning. Content planningnya kayaknya aku bisa share sih ke kalian kalau misalnya. Aku boleh share screen nggak di sini? Harusnya. Boleh aja Kak. Boleh Kak, boleh. Biar kayak kebayang gitu lah ya. Kalau kalian mungkin nanti ada yang magang di Gilanada atau di BEM atau apa, mereka juga pasti akan pakai content planning. Nah ini saya kayak gini nih. Ini konten kalendernya. Jadi misalnya di hari apa aku bakal ngupload apa gitu. Nah, ini misalnya di Rumah Arjuno. Di sini udah dijelasin gitu loh, judul kontennya aku mau apa, ininya statusnya apa, tanggal uploadnya apa, konten pilarnya apa, jadi kontennya ini jenis-jenisnya apa gitu. Terus medianya, isi dan copywriting, reference, final file gitu, dan index. Jadi pertama aku pastinya bikin content plan dulu kayak gini. Nah dari content plan ini baru dikembangin isi-isi kontennya. Isi kontennya baru didesain dan aku bikin caption dan lain-lain. Terus dicek dulu juga nanti ada supervisornya dan baru dijadwalkan buat diposting. Kira-kira gitu sih. Oke, makasih Kak. Pertanyaan selanjutnya itu ada tantangan terbesar gitu nggak sih atau tantangannya apa aja sih dalam mengerjakan pekerjaan Kakak yang saat ini? Paling lumayan bagi waktunya sih, karena kalau sekarang karena aku kerjanya sendiri dan perorangan gitu, bukan di apa ya perusahaan. Kalau di perusahaan pasti kan bagiannya beda-beda, ada yang bikin content plan, desain sendiri. Kalau ini kan karena emang workloadnya nggak terlalu banyak sebenarnya, jadi aku masih handle sendiri dan perorangan. Paling buat bagi waktunya sih, karena beneran bukan hampir tiap hari, tapi tiap hari itu ada postingannya gitu, ada postnya. Dan aku juga harus brainstorming idenya dan mengelola akunnya gitu. Sama paling harus ini juga sih, harus melek industrinya. Kayak misalnya sekarang kan lagi circumstance politiknya lagi banyak ya, ada berita-berita negatif dan lain-lain ya. Kita juga harus lihat gitu trennya. Kayak aku lagi nge-hold banget postingan-postingan aku, dan karena ngelihat juga dari apa yang terjadi di media sekarang gimana gitu. Oke. Selama ini ya, apakah ada proyek atau pencapaian yang paling Kakak banggakan selama bekerja? Bekerja kayaknya justru pas aku magang sih. Boleh diceritain Kak? Ya, kalau pas aku magang, jadi aku pernah magang di konsultan komunikasi gitu. Di public affair consultant, namanya Kiroyan Partner, dia di Kuningan. Jadi waktu itu aku salah satu servicesnya itu kita disuruh media monitoring buat satu klien gitu. Dan pada saat itu sebenarnya itu aku masih meraba-raba banget gitu, gimana sih cara media monitoring gitu. Dan
untungnya di Ilkom kalau kalian nanti semester 5 gitu kalau nggak salah, atau semester berapa gitu, itu aku sempat dapet cara media monitoring di matkul social network analysis sama di matkul violence communication kalau nggak salah. Jadi ternyata apa yang aku pelajarin di situ lumayan keluar pas aku ngerjain media monitoring. Jadi di situ kita disuruh untuk monitoring. Jadi ada klien aku bikin suatu event, kita harus lihat nih pemberitaan media-media terhadap event tersebut, framingnya tuh gimana, apakah mereka nulisnya tone positif, mereka nulisnya tone negatif, atau mereka nulisnya netral. Jadi kayak aku menganalisis itu, dan pas aku ngerjain itu jujur lumayan susah dan banyak banget, tapi alhamdulillah pas jadi reportnya itu jadi report salah satu yang dipuji sama supervisor aku untuk anak magang bikin report kayak gitu. Alhamdulillah lumayan rapih itu sih, paling kayaknya itu deh media monitoring report. Oke, thank you ya Kak. Sama-sama. Akan dilanjutkan pada rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan Teteh, nama aku Jauza. Sekarang aku mau nanya Teteh seputar relevansi kuliah dengan pekerjaan saat ini. Yang pertama, seberapa relevan sih ilmu komunikasi atau ilmu-ilmu yang Teteh pelajarin di ilmu komunikasi dengan pekerjaan yang sekarang? Oke, kalau dari pekerjaan yang sekarang, berarti kan aku social media spesialis, sebenarnya itu tuh relevan sama profil lulusan Ilkom yang digital media planner. Itu bener banget sih. Mungkin kalau dari matkul-matkulnya yang relevan, karena aku desain juga ya dan nulis juga, yang pertama kalau copywriting pasti penulisan kreatif, menurut aku itu ngebantu juga. Terus dari KVF, komunikasi visual dan fotografi, karena itu basic-basic desain, foto, warna, itu tuh ada di situ. Terus aku juga ngambil ini matkul pilihan sih, aku waktu itu ngambil digital PR itu juga. Terus ini berarti di pekerjaan yang sekarang ya yang relevannya. Ya, Terus pekerjaan yang sebelumnya juga boleh sih. Oke. Mungkin kampanye dan propaganda itu juga bisa masuk. Aku rada lupa deh matkul Ilkom. Kalian matkulnya apa aja sekarang? Di semester pertama itu ada penulisan kreatif, pengantar ilmu komunikasi, creative design thinking, sama public speaking. Mungkin yang banyak itu kayaknya di semester 2 itu banyak yang bakal kepake di ini. Nah, itu kan kalau waktu aku jadi yang social media spesialis, pas aku magang di yang public affairs consultant, justru kepakainya itu lebih banyak sih. Kalau di social media spesialis kan aku banyak pakainya yang matkul-matkul kreatif ya. Tapi kalau yang di public affairs consultant itu ternyata aku benar-benar ngerasa banget yang di Ilkom matkulnya kepake itu ada audit komunikasi, karena itu beneran dipakai banget. Terus social network analysis, terus metode-metode juga, karena riset komunikasi ternyata juga beneran dipakai kalau kalian kerjanya di konsultan. Lagi ya, audit komunikasi. Iya sih gitu paling. Oke, selanjutnya aku mau nanya keterampilan apa yang didapat semasa perkuliahan dan sangat berguna untuk pekerjaan sekarang. Kayaknya aku content planning sama copywriting deh. Oke, kalau misalkan Teteh bisa ngulang waktu nih, apa ada gak sih skill yang diharapkan bisa jauh lebih dikembangin lagi di kuliah dan ternyata hal tersebut tuh dibutuhin banget di pekerjaan Teteh yang sekarang? Ada satu matkul tapi aku mau kayaknya kalau bisa ngulang, aku waktu itu kayaknya kurang rajin untuk menghadiri kelas. Kayak aku pengen banget ngulang ini digital mediated communication, itu juga ternyata berguna. Terus kajian media kritis, itu juga kayaknya aku kalau bisa ngulang, aku pengen ngulang itu kajian media kritis, digital mediated communication, sama aku bakal lebih banyak belajar audit komunikasi karena aku jadi tertarik gitu sekarang kalau di audit komunikasi. Paling skill itu sih mungkin.
Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir bakal disampaikan sama Ayla. Oke, terima kasih Teh. Terima kasih Joza. Oke, mau tanya Teh. Teteh kan kayak pasti udah ngalamin banyak banget jatuh dan bangkitnya lagi kan. Coba aku mau nanya tips dong untuk mahasiswa ilmu komunikasi yang kayak pengen meniti karir di bidang serupa sama Teteh tuh. Apa tipsnya gitu? Kayak kalau aku jujur di bawah santai aja deh. Kayak ya udah kalau emang salah atau gagal kayak ya udah cari salahnya apa terus perbaikin lagi terus coba lagi. Itu sih kayak aku nggak ada tips yang gimana gitu. Kayak belajar ya dipelajarin aja kalau salah salahnya di sini terus ngulik lagi gitu aja sih. Oke. Dari teman-teman yang lain apakah ada yang masih penasaran mungkin? Mungkin aku mau izin bertanya lagi, Teteh. Berarti yang Teteh ambil di matkul pilihan itu apa ya? Matkul Fokusnya pilihan di media ya? aku tuh ngambilnya yang matkul pilihan aku waktu itu digital public relation sama satu lagi aku ambil periklanan juga seru sih itu juga. Oke, itu berarti bisa ngambil banyak kan? Kayaknya kalau kalian di semester 6 gitu kalau nggak salah ada beberapa matkul pilihan yang bisa kalian ambil dan kalian juga kalau pas zaman aku boleh either MSIB atau ngambil matkul pilihan. Oke, makasih Teteh. Apakah ada lagi teman-teman? Aku izin mau tanya Teh, kalau misal info-info magang gitu tuh biasanya Teteh dapat dari kampus atau dari fakultas atau Teteh cari-cari sendiri gitu Teh? Makasih. Kalau info magang biasanya aku cari-cari sendiri sih kayak sebenarnya source-nya kan banyak banget. Aku nggak tahu kalau MSIB di kalian bakal masih ada apa enggak. Kalau di aku masih ada. Tapi kayaknya kalau kalian udah diganti magang berdampak atau apa gitu, aku nggak terlalu ngikutin lagi. Paling kalian bisa kayak cari-carinya tuh kalau misalnya mau gampang di Instagram kan banyak ya akun-akun kayak yang anak magang.id yang kayak gitu-gitu. Itu juga aku kadang lihat dari situ atau biasanya di LinkedIn juga. Tapi LinkedIn aku jarang lihat yang di postingan jobs gitu sih, tapi aku lihatnya di timeline-nya karena kadang itu lebih cepet gitu loh kalau HR-nya nyarinya cepet biasanya dia di timeline-nya gitu. Sama paling kalau kalian maunya di BUMN kalian ceknya di Magenta. Jadi website Magenta daftarnya di situ. Jadi kalau BUMN source-nya di situ sih biasanya. Ada lagi teman-teman yang masih ingin ditanyakan? Saya penasaran nih. Dari 1 sampai 10, seberapa sulit lulus dari Ilkom Unpad? 6. Kalau mau lulus doang, jujur kayaknya kalau mau lulus doang gak sesulit itu alhamdulillahnya kalau menurut aku. Tapi kalau mau lulusnya yang kayak straight A, IPK bagus dan lain-lain, kayak asal rajin sebenarnya bisa sih. Tapi kalau mau lulus doang mah sebenarnya nggak karena kita mungkin nggak apa ya penilaiannya nggak yang bener salah gitu loh, kayak nggak saklek gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja kalau menurut aku. Baik Teh. Ada lagi teman-teman mungkin satu pertanyaan terakhir? Saya mau bertanya. Boleh. Halo Kak Flora, aku Via, ingin izin bertanya. Menurut Kak Flora, selama Kak Flora berkuliah, matkul apa yang paling challenging? Terima kasih. Kayaknya aku ini berkelanjutan sih. Apa yang metode penelitian kualitatif deh. Karena kalau aku, jadi waktu itu aku bikin pas metode penelitian kualitatif, tugas akhirnya itu bikin proposal penelitian kan. Bikin proposal penelitian dan ternyata proposal itu yang aku lanjutin buat skripsi. Makanya kayak lumayan challenging gitu. Dan waktu itu aku ngambil skripsinya juga tentang aksi kamisan, kelompok aktivis. Jadi kayak rada challenging juga untuk wawancara dan lain-lainnya. Jadi untuk kuliah itu sih menurut aku lumayan challenging. Oke, terima kasih jawabannya Kak Flora.
Baik, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu nih Teh. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan dulu kameranya, kita bakal ngambil foto bersama. Oke, tim dokumentasi apakah sudah siap? Jika sudah, kita langsung gaya aja ya. 1, 2, 3. Lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Flora atas waktunya dan cerita-cerita yang inspiratif dan menarik banget. Thank you juga semuanya. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi motivasi dan pembelajaran berharga bagi kita semua. Untuk Mei? Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Terima kasih, Teteh. Terima kasih, Teteh. Hidup ya, Teh. Sukses terus, Teh. Sarang hiyo. Juga. Kumawoyo. Alamak. Udah guys, boleh guys keluar. Makasih Aduh, ya. belum Makasih siap. ya semuanya. Jadi siapa sih CSI? Udah dicatat kan? Udah direkam juga kan? Udah. Tadi yang screenshot Oke. siapa ya? Aku, tapi semua kan lihat sendiri ya, kayaknya nggak semua siap gitu deh. Aku juga. Apa deh. Aku nge-screenshot juga kok. Oke. Kalau screen record udah aman kan? Ada yang Oh iya, screen record siapa tuh? Aku nge-screen record sih.